Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan oleh akun Twitter Nyata @nyata74042956. Beliau mengisahkan dan fakta sejarah membacakannya untuk teman-teman di sini. Kamu harus mati telur. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Saya terima nikahnya Karina bin Yustria dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 1 juta rupiah. Sah. Alhamdulillah. Riuh suara tamu undangan memberikan selamat kepadaku dan suamiku pada pagi hari itu. Oh ya, perkenalkan saya Karina Yustika, orang yang akan menjadi korban pesakitan dalam cerita kali ini. Hari ini aku dinikahi oleh seorang pria baik bernama Wanto. Walaupun ini bukan pernikahan pertama yang aku jalani, tapi rasa bahagia lebih bersinar di hatiku. Bagaimana tidak, di tengah statusku sebagai seorang janda beranak satu, masih ada pria yang mau menerima keadaan ini dan mau untuk menyayangi, menafkahiku dan anakku. Belum lagi perilaku Mas Wanto yang dapat dikategorikan pria alim yang selalu dekat dengan agama. Begitulah hatiku mendeskripsikan tentang dia. Ya, setidaknya pikiran itu terus terjaga sebelum aku mengetahui kebenaran kelam akan sisi lain Mas Wanto, sisi yang mengantarkanku menuju pintu gerbang kesesatan. Selang seminggu dari pernikahan, Mas Wanto harus kembali ke Jakarta karena masa cutinya sudah habis. Untuk sementara aku dititipkan di rumah orang tuaku. Dia berjanji akan menjemput diriku beserta putri semata wayangku, Lena, di akhir bulan nanti. Sedikit kisah tentang pertemuan kami yang bisa dibilang seperti mie, sangat instan. Berawal dari sosmed, kami berkenalan dan saling tukeran nomor. Mas Wanto sendiri hanya 2 kali menemuiku, dan selebihnya hanya berkomunikasi via telepon. Namun pertemuan kedua dengan beliaulah yang meluluh lantahkan hatiku. Aku seperti tidak dapat menolak lamarannya. Dia layak disebut pria karena langsung membawa ibundanya dan beberapa perwakilan keluarga untuk melamarku. Hanya berselang 5 bulan perkenalan itu dan kami memantapkan diri naik pelaminan. Mas Wanto hanya memiliki seorang ibu, sementara ayahnya sudah berpulang sewaktu dia SMP. Sementara aku hanya memiliki ayah yang masih setia menjaga diriku dan adik lelakiku. Ibundaku sudah lama berpulang, sesaat setelah melahirkan adik semata wayangku. Akhir bulan tiba, Mas Wanto datang memenuhi janji. Dibawanya kami pergi guna menempuh kehidupan baru. Rasa cintaku kian bertambah. Semula aku mengira akan tinggal bersama ibu mertua. Namun Mas Wanto rupanya sudah menyiapkan tempat untuk kami bernaung. Lokasinya berada di salah satu kota madya yang menyangga kota Jakarta. Keadaannya cukup asri, hanya saja masih tergolong sepi. Walau sudah banyak rumah yang berdiri di sana, hanya beberapa kepala keluarga yang mendiami. Sisanya bangunan sepi yang sepertinya hanya sebagai investasi bagi pemiliknya. Sebagai gambaran saja, untuk blok di rumah itu ada 15 rumah lain dan hanya 4 rumah yang sudah terisi. Dengan kata lain, 11 rumah masih kosong. Selain itu ada 5-6 rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Hampir sebagian besar bagiannya rubuh dan dipenuhi oleh ilalang-ilalang liar. Untuk rumah yang kami tempati terdiri dari 3 kamar tidur. 2 berada di bagian depan, sementara dapur dan kamar mandi berada di bagian belakang. Cukup aneh, karena 1 kamar tidur lagi berposisi di sebelah kamar mandi dan dapur. Kamar itu terlihat penuh misteri, di mana bagian pintunya tergembok menggunakan rantai. Belum lagi posisi pintunya yang menghadap kamar mandi. Hal itu cukup membuat bulu kuduku merinding.
Aku sempat menanyakan ke Mas Wanto perihal kamar itu, dan dia berkata dulu waktu bangun salah konsep, dan akhirnya menjadikan kamar itu sebagai gudang hingga saat ini. Dari penuturan Mas Wanto, aku juga mengetahui bahwasanya rumah itu sudah dari 5 tahun lalu dibeli olehnya. Dan lebih konyol lagi, Mas Wanto malah menggoda aku dengan menceritakan kisah horor yang sering terjadi di daerah itu. Aku sempat kesal melihat tawa Mas Wanto yang senang akan rasa takutku. Dia puas tertawa melihat betapa penakutnya diriku. Kehidupan kami berjalan mesra, selayaknya kehidupan pengantin baru yang lagi hangat-hangatnya. Mas Wanto juga memperlakukan Lena seperti anak kandungnya sendiri. Hingga 3 bulan berlalu, bersamaan dengan hujan deras yang turun membasahi daratan di senja yang mulai menyapa. Jam sudah menunjukkan pukul 6, namun Mas Wanto belum tiba di rumah. Seperti biasa, aku habiskan aktivitasku sebagaimana ibu rumah tangga lazimnya. Selang aku menidurkan Lena di kamar, treng, treng, treng. Terdengar bunyi benturan benda besi dari arah depan. Mas Wanto pulang, pikirku saat itu. Bergegas kuambilkan payung dan kunci gerbang, mengingat hujan yang masih turun dengan derasnya. Langkahku sigap, dengan tangan yang sudah menggenggam sebuah payung. Kubuka pintu depan. Sontak aku berteriak, "Hei, siapa kamu?" Seorang wanita di tengah hujan deras mencoba membuka gembok pagar itu. Sontak dia menghentikan aktivitasnya dan menatap sinis ke arahku. Takut wanita itu berniat jahat, atau mungkin dia tidak sendiri, aku langsung berteriak, "Tolong! Tolong!" Wanita itu gugup, seiring dengan teriakan minta tolong yang terus aku lakukan. Tatapannya menoleh ke berbagai arah, seolah memastikan tidak ada yang memergoki aksinya saat itu. Samar terdengar ucapannya di tengah suara hujan yang masih menambah horor suasana. "Awas lo bangsat," katanya sembari berlari pergi meninggalkanku. Darah seakan turun melepaskan seluruh sendi di tubuhku. Tanpa sadar aku menitikkan air mata. Pikiranku buyar, kosong, hanyut dalam rasa takut akan peristiwa gila yang baru saja terjadi. Saat itu aku tidak tahu harus berbuat apa, selain hanya berjaga di depan pintu sembari berharap wanita jalang itu tidak kembali lagi dan Mas Wanto segera pulang ke rumah. Lama aku menanti, Mas Wanto tak kunjung kembali. Konsentrasiku terpecah kala terdengar panggilan memanggil. Panggilan itu seperti menangis. "Bunda, Bunda di mana?" "Iya nak, Bunda di depan," jawabku sembari bergegas masuk ke dalam rumah. Ku gendong Lena, berusaha menenangkan dirinya yang masih teriak tangis terbangun dari tidurnya. Lena sendiri saat ini sudah berusia 4 tahun. Ku bawa serta dia ke dapur untuk membuatkan susu sesuai keinginannya. "Sebentar ya sayang," kataku sembari meletakkan di lantai, tepat di sampingku. Tanganku mulai membuat susu. Duar, duar. Suara gedoran terdengar kencang, memaksa untuk mendobrak pintu. Astagfirullah. Spontan aku berkata, aku lupakan kejadian yang baru ku alami. Dan aku pun lupa untuk menutup pintu depan. "Siapa di dalam dah?" kata Lena sembari menunjuk ke arah kamar yang dijadikan gudang oleh Mas Wanto. Brak, brak, brak. Suara gedoran dari dalam pintu semakin intens dan kasar terdengar. Entah siapa yang bersembunyi di dalam sana. Ku genggam sebilah pisau, sembari langkahku pelan berjalan menuju arah gedoran itu. Aku bukanlah manusia yang peka pada kehadiran mereka, dan tidak sekalipun pernah mengalami gangguan mistis nan mengerikan seperti ini. Namun malam itu, sesaat setelah aku letakkan telapak tanganku menyentuh pintu, aku merasa sesuatu yang teramat hitam penuh dengan kekelaman, seperti bersemayam di dalam sana. Kekuatan itu seolah ingin melepaskan diri. Akal sehat sepertinya sudah tidak dapat mentolerisasi peristiwa sinting. Otakku hanya dapat mengisyaratkan agar aku lari, pergi dari sini. Hanya itu yang terlintas di benakku saat ini. Badanku bergerak alamiah. Spontan ku angkat Lena, ku peluk erat dia, sembari berlari keluar rumah. Hujan lebat yang tak kunjung reda, bahkan tak dapat membendung niatku untuk keluar dari rumah ini. Dan hanya sekejap baju kami sudah basah kuyup.
Baru beberapa langkah kakiku berlari kecil keluar dari pagar rumah. Dua tangan dengan sigap menangkap tubuhku. "Kamu mau kemana hujan-hujanan, Dek?" kata pria yang tak lain adalah Mas Wanto. "Takut Mas, aku takut," kataku singkat padanya. Diambilnya Lena dari pelukku sembari memegang tanganku. Dibawanya kami kembali ke dalam rumah biadab itu. Kututurkan kejadian itu kepada Mas Wanto, terutama tentang wanita sinting yang mencoba masuk ke rumah. Anehnya Mas Wanto hanya menunjukkan ekspresi datar akan peristiwa itu. "Oh, dia kesini tadi," katanya kepadaku dengan enteng. Emosiku kian memuncak saat ku katakan tentang gedoran di kamar belakang. Mas Wanto hanya berkata, "Lupakan, kamu itu kecapean." Aku sempat marah akan sikapnya. Pertengkaran kecil terjadi tak kala ku paksa dia untuk memberitahu tentang wanita itu dan kenapa kamar itu dikunci. Namun bukan jawaban yang ku terima. Kali pertama ku rasakan sisi lain dari Mas Wanto. Dia memarahiku. Perkataannya sungguh sangat kasar dan mulai menunjukkan watak aslinya. "Bukan urusanmu. Kalau kamu masih mau tahu, mending kita cerai," bentaknya kepadaku. Rentetan petaka mulai silih berdatangan selang dari kejadian itu. Hampir setiap hari pintu kamar belakang menunjukkan eksistensinya. Acap kali juga aku mendengar suara genteng yang berbunyi preng 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 preng, seperti ada seseorang yang sedang berjalan di atasnya. Pernah sekali ku coba memberanikan diri melihat apa yang ada di atas sana. Ku berdiri di depan rumah sembari menyenteri ke arah atap rumah. Tak ayal, bulu kuduku naik, wajahku memucat. Kala cahaya dari senter itu seperti menyorot sosok makhluk besar sedang berdiri di atas sana. Di lain waktu, suara itu tak hanya seperti orang berjalan, tetapi lebih ke suara seperti jatuhan atau lemparan pasir yang menyentuh genteng. Suara itu acap kali terdengar bila senja mulai menyapa. Dan kalian sudah paham kan? Walau aku tidak memahami dunia klinik, namun sudah menjadi rahasia umum di kampung halamanku bahwasanya ada suara seperti lemparan pasir atau tanah yang sering terdengar di atap rumah merupakan pertanda teluh yang sedang dikirimkan seseorang. Beberapa kali ku sampaikan hal itu secara halus dan sopan kepada Mas Wanto. Tapi Mas Wanto tidak menggubris, malah mengatakan aku sudah gila. Hal ini juga yang membuat hubungan rumah tangga kami kian menjadi panas hari demi hari. Perubahan sikap drastis Mas Wanto untungnya tidak merambat ke Lena. Sekalipun sikapnya dingin padaku, namun dia masih memperlakukan Lena layaknya darah dagingnya sendiri. Di kisah lainnya, aku hampir saja kehilangan Lena. Waktu itu seminggu lamanya Lena mengalami demam yang tak lazim. Awalnya kami mengira Lena terkena DBD, karena hanya di waktu malam saja dia mengalami demam. Kami sudah membawa berobat, malah Lena sempat dirawat inap. Lena sempat terlihat membaik pasca kepulangannya dari rumah sakit. Namun semenjak saat itu, Lena mulai bertingkah aneh, di mana sering kupergoki dia berbicara sendiri, dan bila malam tiba, dia kembali demam. Mulutnya mengerang seperti menahan rasa sakit. Akit, tolong Enanda." Sakitnya Lena tidak sepenuhnya membawa bencana layaknya seorang ayah. Mas Wanto sigap merawat Lena, malah bisa dikatakan sikapnya melunak kepadaku, dan kami bahu-membahu dalam merawat Lena. Dengan kata lain, hubungan kami yang sedang di ujung tanduk dapat berangsur membaik. Mas Wanto yang sebelumnya malas untuk membicarakan hal-hal mistis, malah meminta izin padaku untuk membawa Lena menemui salah seorang ustadz di daerah itu. Malam itu juga kami membawa Lena menjumpai ustadz itu. Sebut saja beliau namanya Malik. Mas Wanto menjelaskan maksud dan tujuan kami menjumpai ustadz Malik secara detail, termasuk hal-hal ganjil yang terjadi kepada kami. Singkat cerita, Lena dibawa masuk ke dalam salah satu ruangan yang ada di rumah Ustadz Malik. Ustadz Malik hanya membolehkan pria saja yang masuk untuk menemani Lena. Alhasil aku hanya menunggu mereka di teras depan dengan ditemani oleh Bu Marni, istri dari Ustadz Malik. Lama menanti Mas Wanto akhirnya keluar bersama Ustadz Malik. Aku yang sedari tadi khawatir akan keadaan Lena langsung melayangkan pertanyaan ke Mas Wanto. "Lena bagaimana, Mas?" Mas Wanto mengangkat tangannya sembari memberikan isyarat agar aku tidak bertanya dulu kepada dia atau kepada Ustadz Malik.
Mereka duduk di tempat yang berbeda. Saat itu sudah tengah malam, dan aku pun sudah ditinggal oleh Bu Marni. Dengan nada bicara yang bisa dikatakan pelan, kulihat mereka serius berbicara. Ustadz Malik tampak memberikan wejangan. Tak lama berselang, Ustadz Malik berdiri dan masuk ke dalam rumah. Kesempatan itu langsung kugunakan untuk membrodol Mas Wanto dengan pertanyaan yang sama. Mas Wanto hanya berkata singkat, "Nanti ku jelaskan di rumah." Ustadz Malik kembali keluar dengan membawakan sebotol air. Diberikannya botol itu ke Mas Wanto, dan setelah menerima botol itu, Mas Wanto pun berpamitan pulang. "Loh, Lena bagaimana?" tanyaku kepada mereka. "Biar Lena istirahat di sini. Besok kalian jemput dia," kata Ustadz Malik menjawab pertanyaanku. "Dek, nanti sampai rumah kamu kemas keperluan kita ya. Besok Mas antar kamu dan Lena pulang dulu ke rumah Bapak," kata Mas Wanto padaku. Lebih jauh dia melanjutkan perkataannya. "Kamu gak usah banyak tanya dulu. Nanti kalau akar masalahnya sudah selesai, Mas janji pasti akan jemput kalian." Sesampainya di rumah, aku tidak mau berdebat dan hanya menuruti apa yang sudah diamanahkan Mas Wanto. Ku ambil beberapa potong baju dan mulai menatanya di tas yang akan kami bawa pulang. Tidak ada pembicaraan lanjutan pada malam itu. Terlebih Mas Wanto langsung terkapar di ranjang. Raut lelah terpampang di wajahnya. Ku cium keningnya. "Terima kasih untuk semua ya Mas," kataku padanya. Tepat di jam 8 pagi, kami sudah menyatroni rumah Ustadz Malik. Tanpa banyak berbasa-basi, kami langsung membawa Lena dan berpamitan kepada beliau. Mas Wanto turut serta mengantarkan kami kembali. Selama di perjalanan dia mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Teluh," katanya padaku. Dituturkannya apa yang disampaikan Ustadz Malik, bahwasanya saat ini ada orang yang tidak suka dengan kami dan mengirimkan teluh kepada keluarga kecil kami. Aku syok mendengar penjelasannya Mas Wanto. Sempat kutanya, apa wanita sinting itu ada hubungan dengan semua ini? Mas Wanto tampak diam sejenak. "Tidak baik berprasangka buruk," jawabnya padaku. Mas Wanto mengatakan wanita itu memiliki kelainan alias orang gila dan merupakan warga sekitar kampung sekitar. Cukup aneh mendengar penuturan Mas Wanto. Belum lagi saat aku menanya soal kamar dan kejadian yang kualami. "Hanya gudang biasa, tidak ada apa-apa." Dia memperbolehkan aku melihatnya apabila masalah ini sudah terselesaikan. "Perihal kejadian mistis yang kamu alami, wallahu alam, hanya Tuhan yang maha mengetahui," kata Mas Wanto kembali melanjutkan percakapan kami. Matahari yang bersinar mundur terganti pekatnya malam. Kabut sesekali tampak menghalangi perjalanan. Di bangku belakang kulihat Lena pulas tertidur. Dia tampak baikan. Tak terdengar lagi suara mengerang kesakitan dari mulutnya seperti beberapa hari lalu. Bahasan seputar permasalahan klinik yang sudah tidak dapat kami cerna dengan akal sehat perlahan berubah menjadi obrolan ringan tentang rencana indah Mas Wanto tentang kehidupan kami. Menjelang subuh kami sampai di rumah. Kehadiran kami yang tiba-tiba membuat bapak dan adikku kaget. Belum lagi tradisi masyarakat kampung, bila ada yang kembali, maka warga lain juga akan datang bertamu. Seperti saat itu, beberapa warga yang masih berjaga di pos ronda datang ke rumah, menyalami kami dan menanyakan perihal kepulangan kami yang dadakan. Mas Wanto menjawab singkat, "Biar surprise Pak," jawabnya kepada ayahanda dan beberapa warga yang ada di sana. Aku tidak menyalahkan Mas Wanto. Mungkin dalam hatinya tidak mau permasalahan ini menjadi besar, yang mungkin bisa menjadi aib bagi keluarga kecil kami. Mas Wanto hanya 2 hari menginap di rumah. Perkataannya seolah membuat aku dijavu. Dia berjanji akan kembali menjemput kami, tapi kali ini tidak ada kata akhir bulan. "Setelah semua normal, nanti Mas jemput ya," katanya padaku. Malam sebelum Mas Wanto berencana pulang, keganjilan serta firasat tidak menyenangkan hadir dalam pikiranku. Bagaimana tidak? Sedari maghrib menjelang, wajahnya terlihat pucat. Dia seperti linglung. Matanya jelalatan menilik ke berbagai arah. Keringat dingin menyucur di dahinya. "Kamu kenapa Mas?" sempatku bertanya. Enggak apa-apa dek," jawabnya seperti orang tidak fokus. Sebotol air pemberian Ustadz Malik diberikan Mas Wanto kepadaku sebelum kepulangannya di pagi itu. "Kalau Lena kambuh lagi,
minumkan air ini ya dek. Ingat kalau penyakitnya kambuh saja, pesannya kepadaku. Berat bagiku melepas kepergiannya, apalagi mengingat akar permasalahan ini baru memasuki babak baru. Sebentar aku peluk dia, mencoba menenangkan hatiku. Jaga diri ya mas, kataku kepadanya. Beberapa hari berselang keadaan berlangsung membaik. Lena tidak lagi memunculkan gelagat aneh. Komunikasiku dengan Mas Wanto pun berjalan lancar. Untuk keadaan rumah berangsur kondusif. Ustadz Malik yang diundang ke rumah berhasil menemukan tempat di mana teluh itu ditanam. Benda berbentuk seperti boneka, terbungkus kain putih. Terdapat tusukan menggunakan jarum hampir di seluruh bagian yang disematkan dengan tanah dan tetesan darah. Begitulah penuturan Mas Wanto kepadaku. Mas Wanto juga sudah mengisyaratkan akan menjemputku dalam kurun 1-2 minggu ke depan ketika kerjaannya lenggang. Baru seminggu informasi itu kuterima. Kabar baik seketika berubah tragis. 3 hari lamanya aku lost kontak dengan Mas Wanto. Nomornya mati dan tidak ada kabar sama sekali. Terlihat tidak sopan, ku beranikan diri menghubungi ibu mertua guna mendapatkan kabar Mas Wanto. Firasatku semakin tidak karuan. Kala ku dengar bahwasannya Mas Wanto sendiri sudah 3 minggu tidak berkunjung atau menghubungi beliau. Dengan berat hati ku titipkan Lena ke ayah kandungnya, mengingat di rumahnya hanya ada bapak yang harus bekerja, sementara adikku masih bersekolah. Keputusan yang berat yang di kemudian hari nanti menjadi penyesalan terberat di hidupku. Bermodalkan uang seadanya, aku nekat kembali ke Jakarta guna mencari tahu apa yang terjadi dengan Mas Wanto. Jalan nekat yang kupilih merupakan keputusan tepat. Bila mana aku tidak kembali ke Jakarta, mungkin Mas Wanto hanya tinggal kenangan. Kudapati Mas Wanto tergeletak lemah di salah satu kamar. Tubuhnya kering dengan wajah pucat. Dia terkulai lemas tak berdaya. Pelipis matanya tampak menghitam. Belum lagi sekujur tubuhnya memar berwarna biru lebam. Di bagian bawah pahanya basah, terciprat kotoran yang mulai mengering. Bahkan kotoran itu tercecer hampir di seluruh bagian bawah kasur. Bau busuk yang teramat pesing terasa menyengat di dalam kamar itu. Aku menangis melihat kondisi Mas Wanto. "Kamu kenapa, Mas?" kataku sambil memegang tangannya. Mas Wanto tampak seperti sudah kehilangan kesadarannya dan tidak mampu menjawab pertanyaanku. Namun air mata juga tiba-tiba mengalir dari matanya, seolah menyadari kehadiranku. Saat itu juga aku berlari, pergi menuju ke rumah beberapa tetangga, memohon pada mereka untuk membantuku bergegas membawa Mas Wanto menuju rumah sakit. Setibanya kami di rumah sakit, Mas Wanto langsung mendapatkan penanganan khusus. Dia dirawat di kamar ICU. Buntu, itulah hal yang kualami, buntu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya ibu mertua yang dapat kuharapkan menjadi tempatku berbagi kesedihan saat ini. Sehari suntuk, aku jaga Mas Wanto. Aku pijitin kaki, tangannya, dan berbicara apa saja yang aku bisa. Berharap hal kecil itu dapat direspon oleh Mas Wanto dan memberikan semangat kepadanya untuk sembuh. Keesokan paginya, ibu mertuaku baru tiba di rumah sakit. Kehadiran beliau bersamaan dengan jadwal kontrol dokter yang menangani Mas Wanto. Dokter itu menginformasikan hasil lab dan ronsen dari Mas Wanto. Transient ischemic attack, lebih dikenal dengan istilah stroke. Begitulah vonis yang dijatuhkan padanya. Bu, suami ibu terkena stroke ringan, dan ada kemungkinan sementara waktu ini beliau akan lumpuh. Saat ini kita sama-sama berdoa agar pasien cepat diberikan kesembuhan. Terang dokter itu secara detail kepada kami. Tak ayal penjelasan itu hanya kami balas dengan isak tangis yang menetes deras. Ku coba tegar, menenangkan ibu mertua yang sepertinya tidak dapat membendung perasaannya lagi. Aku peluk dia. "Sabar bu, Mas Wanto pasti sembuh," kataku menenangkan. Walau sebenarnya aku jauh lebih terpukul. Sekitar jam 11 kurang, aku meminta izin untuk meninggalkan mereka berdua. Rencananya aku akan pulang sebentar ke rumah.
ke tempat yang mungkin menjadi sarang dari segala permasalahan yang ada. Berada sendiri di rumah terkutuk itu sungguh sangat tidak menyenangkan. Belum lama aku masuk ke dalam, suara gedoran sudah menyapa dari bagian dapur. Belum lagi aroma busuk yang berasal dari dalam kamar, di mana kasur itu pun masih bercacaran kotoran yang sudah dihinggapi oleh lalat dan serangga lain. Apa daya, aku harus bertanggung jawab terhadap kondisi rumah. Belum lagi persediaan baju ganti Mas Wanto memang sudah habis. Aku buang jauh rasa takut itu dan memulai pengabdian menjadi istri yang baik. Hari mulai sore dan aku masih tertahan. Beragam pekerjaan masih menumpuk, seolah menunggu untuk dieksekusi. Ekstra tenaga ku kerahkan dengan harapan sebelum senja aku sudah menyelesaikan semua dan bisa bergegas kembali ke rumah sakit. Retorika awal yang kurancang kenyataannya berbanding terbalik dengan realita. Aku seperti tersihir larut pada aktivitas. Setelah menyelesaikan masakan yang nanti akan kami makan di rumah sakit, mataku menilik singkat ke jam dinding yang telah berada di angka 6. Seketika itu juga nyali besar yang entah dari mana datangnya kini hilang, bak mengkhianati diriku. Tiba-tiba aku merinding bahkan sebelum rumah itu kembali terbangun untuk menakuti. Aku merasa canggung dengan rumah sendiri, apalagi saat kulihat pintu itu. Hawa panas seperti terpancar dari dalam sana, seolah ingin menunjukkan sesuatu yang teramat hitam. Rasanya belum sampai semenit, rasa takut ini muncul. Raungan sudah kembali terdengar dari dalam kamar itu. Pintu itu juga mulai bergetar. Terlihat jelas pegangan pintu itu naik turun, seakan ada orang yang ingin memaksa membukanya. Baru saja kubalikan badan, bersiap mengambil ancang-ancang kabur, langkahku malah mundur dan membuatku jatuh terpingkal. Hari itu kali pertama mataku menyaksikan langsung sosok putih berbalut kain kafan yang teramat jorok. Wajahnya hitam dipenuhi borok dan nanah. "Pocong!" teriakku. "Tenang, tenang Rin," kataku dalam hati mencoba melawan rasa takut. Bau teramat busuk kental tercium dari sosok itu. Mata kami lama saling beradu pandang. Bukan karena keberanian, tubuhku serasa kaku. Bahkan lisan untuk mengucapkan ayat suci saja seperti tersangkut di tenggorokan dan tak mampu keluar dari mulut ini. Belum juga sosok pocong musnah dari hadapanku, kini kurasakan sepasang tangan menyentuh leherku. Entah siapa sosok yang ada di sana. Tangan itu merambat pelan sebelum akhirnya mengencangkan cengkeramannya. Nafasku terengah menahan rasa sesak dan sakit atas cekikan itu. Sosok itu menempelkan kepalanya tepat di telingaku, sembari tertawa bahagia atas rasa sakit yang kurasakan. Sayup dia berbisik kepadaku, "Kamu harus mati." Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk akun Twitter @nyata. Teman-teman juga bisa follow akun tersebut ya. Di sana banyak sekali cerita yang luar biasa yang bergenre horor seperti yang saya bawakan di sini. Linknya ada di deskripsi ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.